Sebentar, Ibu Yunita. Saya akan, oke, Bu Yunita, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Prof. Dan selamat pagi buat Ananda sekalian. Di sini kita akan masuk ke kimia dasar ya, yaitu perubahan zat ya. Di sini sebelum kita masuk ke perubahan zat ini, ya, bisa dilihat lagi ya Bu. Oke. Sebelum masuk ke mata kuliah, kita harus tahu dulu kimia dasar ini ada 2 SKS ya. Terus sini ada kompetensi dasar, yaitu kita di sini memahami konsep. Maaf Ibu, ini agak susah ya kalau dia Pak tuh geraknya dari awal. Oke, di sini ada 2 SKS ya, ada 2 SKS. Selanjutnya tim penilaian assessment ya. Di sini nanti kita lihat yaitu ada kuis, ada tugas ya, ada TS sama UAS. Nanti di situ akan dijumlahkan terus dibagi. Apakah Ananda semua nanti akan mendapatkan nilai A, B, C atau D ya. Jadi untuk masuk pada pembelajaran kita ada peraturannya. Toleransi ketidakhadiran 25%, toleransi keterlambatan 15 menit, kuis diadakan 15 pada awal kuliah. Selanjutnya berpakaian sopan dan rapi, tidak menghidupkan suara HP ya, karena akan sangat mengganggu untuk pembelajaran berlangsung. Oke, sifat ujian tutup ya. Terus selanjutnya di sini ada referensi yang dari kimia dasar, yaitu diambil dari Raymond Chang 2005, kimia dasar yaitu konsep inti, gitu ya. Dan yang kedua James Everett and Frisinet chemistry ya. Terus nanti bisa dilihat nanti dari sini ya untuk Ananda sekalian. Selanjutnya sini kita akan belajar perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Perubahan wujud benda itu adalah perubahan bentuk benda karena disebabkan benda tersebut menyerap atau melepas panas atau kalor. Jadi ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Ananda semua ya. Jadi tidak asing lagi karena ini dari pelajaran dari SMA sudah ada ya. Terus perubahan wujud ini ada namanya perubahan wujud benda cair menjadi padat. Itu contohnya apa? Perubahan wujud benda. Oke. Perubahan wujud ini ada skemanya ya. Padat ke cair baru ke gas. Kalau padat ke gas itu disebut menyublim. Sedangkan dari gas ke cair itu mengembun ya. Sedangkan dari cair ke padat itu mencair. Dan selanjutnya dari cair ke padat membeku. Contohnya yang membeku itu bagaimana? Cair ke padat, yaitu air. Jika kita masukkan ke dalam kulkas ya, dia akan padat. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk perubahan dan contohnya. Ya. Perubahan wujud. Perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Contohnya, es krim. Kalau kita membuka es krim agak ada waktunya ya, dia akan segera mencair. Seperti dalam gambar ini kita lihat anak-anak lagi makan es krim. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari pun,
kalau kita terlalu lama memegang es krim ini kan akan segera secepat mencair ya. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah contoh-contoh daripada perubahan bentuk padat ke cair, di mana es batu yang mencair menjadi air tak dibiarkan di udara terbuka. Terus lilin yang mencair dan membentuk cairan lilin pada saat dipanaskan. Kalau kita menghidupkan lilin kan, dia akan mencair, ya. Terus mentega, jika kita contohnya masak nasi goreng, ya, yang tadinya kita masukkan ke dalam masak gitu ya, dia akan segera mencair karena akibat daripada suhu, ya. Terus coklat padat juga yang mencair pada saat dipanaskan. Oke. Selanjutnya perubahan wujud benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat ya. Apa itu contohnya? Ya, kita di es batu yang mencair menjadi air dibiarkan di udara terbuka yang Ibu terangkan tadi ya. Yang kedua, lilin yang mencair dan membentuk cairan lilin saat dipanaskan. Ya. Terus perubahan benda cair ini selain perubahan benda cair atau perubahan benda lain. Kira-kira untuk Ananda semua, perubahan apa selain perubahan benda cair, padat, gas yang terjadi untuk para Ananda semua, khususnya para wanita? Kira-kira apa ya? Perubahan apa yang sangat mencekam selain perubahan yang ada di yang Ibu terangkan tadi? Ada yang tahu? Bu Ananda semua? Contohnya ya, kalau kantong, itu kan perubahan juga, perubahan mood kita pun akan berubah, ya, contohnya ya. Jadi semua perubahan ini harus kita ketahui. Ya, selanjutnya perubahan wujud benda. Next, itu tadi ada tadi yang Ibu bilang membeku, mengembun, menguap, menyubling, deposisi ya. Jadi ini semua perubahan ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contoh-contohnya ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak asing lagi untuk kita dalam perubahan wujud benda antara padat, cair, dan gas ya. Selanjutnya perubahan benda ini tadi perubahan wujud benda cair menjadi tidak padat disebut membeku ya, Bu ya. Contohnya apa sih yang membeku? Apalagi kalau buat para Ananda perempuan semuanya ya. Kira-kira selain air dimasukkan ke dalam lemari es menjadi padat, apalagi yang Ananda tahu semuanya? Contohnya apa? Ada yang bisa menjawab? Untuk perubahan wujud benda cair menjadi zat padat disebut membeku. Kira-kira yang Ananda lakukan di rumah yang dari zat cair padat ke cair menjadi padat. Kira-kira apa? Selain air dimasukkan ke dalam lemari akan menjadi padat, dan kedua agar-agar dimasak akan menjadi beku. Kira-kira apa lagi contohnya? Coklat dipanaskan, Bu. Coklat dipanaskan ya. Jadi kita harus ini ya. Ini perubahan-perubahan wujud benda ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi harus perlu pengamatan ya. Yang selanjutnya perubahan wujud benda zat cair menjadi zat gas disebut menguap. Contohnya air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Itu kenapa? Karena pengaruh dari pemanasan tadi. Lama-lama air ini akan habis ya. Yang kedua, bensin yang dibiarkan pada tempat terbuka
lama-lama juga akan menguap, habis karena berubah menjadi gas. Ya, selain yang contoh ini, apalagi yang Anda tahu? Ada lagi nggak perubahan untuk benda cair menjadi gas? Ada yang tahu Anda semua? Tidak ada. Ada. Apa ya? Apa ya? Dari hazard. Ya, jadi masih banyak ya contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, Bu. Selanjutnya perubahan wujud benda dari gas menjadi cair yang terjadi ketika zat melepaskan energi panas disebut mengembun. Ya, mengembun. Contohnya gelas berisi minuman dingin yang memiliki permukaan luar yang basah. Contohnya kalau pagi malam-malam ya, sering ya para orang tua kita dulunya membuat minuman, contohnya dibuat di luar, dia akan mengembun kalau diambil pagi-pagi. Ya, itu contohnya. Baru yang kedua, tetesan air yang muncul di daun pada pagi hari ya. Jadi banyak perubahan-perubahan untuk benda ini dalam kehidupan kita. Yang ini ada yang Anda tahu lagi contohnya? Sebelum lanjut ke perubahan untuk benda gas. Oke. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa ini terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas pada benda. Nah, di mana ini disebut dengan mengkristal. Apa itu yang mengkristal? Apa pengertiannya? Pengertian mengkristal ini adalah kebalikan dari peristiwa menyublim, ya, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Jadi contohnya dari perubahan wujud benda dari gas menjadi padat ini, yaitu uap air berubah menjadi salju saat musim dingin. Ya, jadi ini contoh-contoh kalau di negara kita ini tidak ada ya Ibu ya, mungkin di barat ya yang ada ya. Tapi kalau bunga es yang terdapat dalam freezer ini sering kita temukan setiap hari. Kalau di dalam kulkas kita itu banyak bunga esnya ya, apalagi dia menumpuk banyak di freezer ya. Terus yang selanjutnya di sini ada komposisi materi. Materi itu apa ya? Jadi materi ini dibagi atas dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini bagi lagi atas dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Unsur itu apa? Suatu zat yang tidak bisa diuraikan kembali. Contohnya apa itu? Oksigen. Oksigen itu tidak bisa diuraikan lagi. Ya. Dan senyawa ini dan sebaliknya, ini masih bisa dibagi karena terbagi dari dua unsur, yaitu contohnya garam. Garam itu kan kimianya NaCl, jadi masih bisa dibagi. Terus dari materi ini masuk ke campuran terbagi dua lagi, heterogen dan homogen. Sedangkan yang homogen ini contohnya larutan. Larutan yang biasa Anda lakukan di rumah, kira-kira apa ya? Larutan yang jika dicampur akan menyatu. Kira-kira apa itu? Kopi, Ibu. Nah, kopi ya. Kalau kopi dengan gula, kalau dikocok jadi homogen. Ya, menyatu dia. Itulah disebut dengan larutan. Ya. Kalau yang heterogen, kira-kira apa Ibu? Apa Anda semua? Pasir, Ibu. Pasir ya. Jadi di sini dibagi dua, heterogen yaitu suspensi dan koloid ya. Terus untuk selanjutnya Ibu tadi karena dari semalam ada jaringan nggak bagus, jadi Ibu tidak membuat video karena di sini dekat dengan pembangunan
lapangan stadion Teladan Medan ya. Jadi sering terganggu jaringan. Oke. Untuk tugas selanjutnya nanti coba para ananda buat praktek dari kelima perubahan tersebut. Ada perubahan padat ke gas, perubahan cair ke padat, ada yang menyublim, mengembun. Coba dulu salah satu dibuat contoh prakteknya ya. Dan yang tadi untuk Anda semua, Ibu belum absensi ya. Saya lihat dulu apa hadir semua. Oke, untuk 5 orang siswa Ibu hadir ya. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang, nanti kita perbaiki lagi untuk lebih baik lagi. Oke, sekian terima kasih. Terima kasih Prof. Ibu. Oke, baik sekali waktunya. Kita tutup dulu dan stop record sebentar, Ibu Yunita. Ya, Ibu.